Halo semuanya. Kali ini kita akan bahas mengenai interaksi sosial. Kali ini kita akan bahas mengenai pengertian, ciri, faktor pendorong dan syarat interaksi sosial. Sudah siap? Yuk kita bahas. Teman-teman silahkan perhatikan 3 gambar ini. Menurut kalian apakah ketiga gambar tersebut termasuk interaksi sosial? Ya betul, ketiga gambar pada slide sebelumnya termasuk interaksi sosial. Interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok yang di dalamnya terdapat stimulus dan respon. Contoh interaksi sosial yaitu kegiatan belajar mengajar. Saat guru bertanya, siswa menjawab jadi ada stimulus dan respon. Contoh lainnya permainan sepak bola, walaupun mereka berinteraksi tanpa komunikasi verbal atau berbicara tapi ada stimulus dan respon dengan komunikasi menggunakan bahasa tubuh, ada yang mengoper dan menerima bola, menangkap bola ataupun cukup dengan tangan atau kepala untuk berinteraksi. Nah, kalian bisa memberikan contoh interaksi lainnya. Selanjutnya kita bahas tentang pola interaksi. Pola interaksi ada 3 yaitu interaksi antar individu, misalnya interaksi kalian dengan salah satu teman kalian di sekolah membahas mengenai tugas atau lainnya. Pola interaksi kedua yaitu interaksi individu dengan kelompok, misalnya interaksi guru dengan siswa di kelas. Dan yang ketiga yaitu interaksi antar kelompok, misalnya kegiatan debat bahasa Inggris antar kelompok, permainan sepak bola dan lain-lain. Masih ingatkah ketiga gambar di slide kedua? Dari gambar tersebut kita dapat mengetahui 4 ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial yaitu 1. Jumlah pelaku lebih dari 1. Interaksi terjadi jika ada stimulus dan respon sehingga interaksi terjadi jika pelakunya lebih dari 1 orang. 2. Adanya komunikasi. Komunikasi bisa secara verbal ataupun non-verbal. 3. Adanya dimensi waktu. Interaksi tersebut terjadi di masa lalu, sekarang atau di kemudian hari. 4. Adanya tujuan. Misalnya interaksi antara guru dan siswa dalam menyampaikan materi, contoh lainnya interaksi kamu dan teman untuk menyampaikan kabar bahagia yang kamu alami dan lain-lain. Apa sih faktor pendorong adanya interaksi? Baik, kita bahas satu persatu faktor pendorong tersebut. 1. Imitasi. Imitasi yaitu proses meniru orang lain baik tingkah lakunya, penampilannya atau penampilan fisiknya. Misalnya kalian meniru gaya berpakaian Blackpink. Imitasi ini proses meniru hanya sebagian saja. 2. Identifikasi. Identifikasi juga merupakan proses meniru atau menjadi sama dengan orang lain atau sesuatu. Jika imitasi merupakan proses meniru sebagian, maka identifikasi merupakan identik atau hampir sama atau meniru hampir seluruhnya. Misalnya kalian ngefans sama Barbie, maka kalian akan meniru gaya pakaian, gaya rambut bahkan sampai operasi plastik agar mirip banget sama Barbie. 3. Sugesti. Sugesti merupakan suatu pendapat, saran, pandangan atau sikap yang diberikan seseorang kepada orang lain dan diterima tanpa disertai daya kritik. Contohnya seseorang menawarkan produk kecantikan dan kalian tertarik lalu langsung membelinya. Contoh lain misalnya ada pengurus warga yang memberikan arahan untuk membuang sampah pada tempatnya dan kalian langsung melaksanakannya. 4. Simpati. Simpati yaitu proses di mana seseorang merasa tertarik pada pihak lain, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contohnya saat ada teman kamu kehilangan binatang kesayangannya, maka kamu ikut merasakan sedih. Saat teman kalian mendapatkan juara lomba LCC, kalian ikut merasakan bahagia. Faktor pendorong yang terakhir yaitu empati. Empati proses di mana seseorang merasa tertarik pada pihak lain, merasakan apa yang dirasakan orang lain dan disertai dengan aksi nyata atau tindakan. Contohnya saat teman kalian kehilangan binatang kesayangannya, kalian bukan hanya merasa sedih saja, namun kalian ikut mencari binatang kesayangan teman kalian. Yang terakhir kita bahas tentang syarat interaksi.
Syarat interaksi ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang kontak sosial. Kontak sosial adalah kontak antara pihak yang satu dengan yang lain yang saling bereaksi. Dalam kehidupan sehari-hari, kontak sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya ialah 1. Kontak sosial yang dilakukan berdasarkan cara-cara komunikasinya ada dua, yaitu kontak langsung dan tidak langsung. Kontak langsung, yaitu pihak komunikator menyampaikan pesannya secara langsung kepada orang lain, baik melalui tatap muka maupun melalui alat bantu komunikasi. Contohnya, Andi menelpon wali kelasnya untuk minta izin bahwa dia tidak bisa masuk sekolah hari ini karena sedang sakit. Sedangkan kontak tidak langsung, yaitu pihak komunikator menyampaikan pesannya kepada pihak lain melalui pihak ketiga. Contohnya, Andi meminta tolong Akbar untuk menyampaikan ke wali kelasnya bahwa hari ini dia tidak bisa masuk sekolah karena sakit. Selanjutnya, kontak sosial berdasarkan terjadinya proses komunikasi dibedakan menjadi dua, yakni 1. Kontak primer. Kontak ini terjadi apabila seseorang mengadakan hubungan secara langsung dan bertatap muka, seperti berjabat tangan, saling senyum dan saling menyapa. 2. Kontak sekunder merupakan kontak sosial yang memerlukan suatu perantara atau media. Contohnya, kalian berkomunikasi dengan teman kalian melalui WhatsApp. Syarat interaksi yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi bisa dilaksanakan dengan verbal, yaitu menggunakan bahasa lisan atau tulisan, dan komunikasi dengan nonverbal, yaitu menggunakan bahasa tubuh, misalnya anggukan kepala, gerakan tangan, raut wajah, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatian dan sudah mendengarkan Ibu dalam menjelaskan materi tentang interaksi sosial. Untuk materi selanjutnya tentang bentuk-bentuk interaksi kita bahas pada video selanjutnya ya. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar!